Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bio, di mana saja kalian berada. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan menikmati liburan kalian dengan enjoy ya. Mudah-mudahan juga setelah beberapa hari nanti ke depan kalian juga sudah siap menyambut semester baru ya. Jangan lupa kalian subscribe, like, and share channel Ibu di Koreatun Channel. Kali ini Ibu akan jelaskan tentang materi biologi di kelas 10 semester depan, semester genap ya, yaitu tentang jamur. Jamur ini seperti yang kalian lihat bentuknya adalah seperti ini, menarik sekali bukan? Nah, misalkan kalian jalan-jalan di kebun. Nah, kalian melihat ada batang tanaman yang sudah lapuk ya. Kemudian di atasnya ditumbuhi oleh yang bentuk-bentuk seperti ini adalah jamur. Tapi hati-hati kalau jamur itu warnanya agak cerah ya. Seperti ini yang warnanya merah, hati-hati, barangkali itu jangan langsung kita konsumsi, barangkali beracun. Tapi kalau yang lainnya, kalau yang kita sudah mengenal, yang sudah biasa kita konsumsi, kalian bisa konsumsi ya, kalian bisa ambil dan bisa dibawa ya. Nah, jamur ini punya ciri-ciri adalah merupakan organisme eukariot yang menghasilkan spora. Eukariot itu seperti yang kalian sudah pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa eukariot itu adalah selnya sudah mempunyai membran inti, bukan membran sel ya, jangan lupa, membran inti. Lawannya adalah prokariot. Prokariot itu hanya dimiliki oleh organisme bakteri ya, tidak mempunyai membran inti. Yang kedua, dinding selnya tidak mengandung selulosa. Selulosa ini adalah ciri khas dari tumbuhan ya. Sedangkan jamur ini dia tidak mengandung selulosa, biasanya adalah zat kitin ya. Kandungan dinding selnya, yaitu karbohidrat yang kompleks. Ada lagi ciri khas yang lain yang membedakan dengan tumbuhan, bahwa jamur ini adalah tidak mempunyai klorofil sebagaimana tumbuhan, sehingga warnanya juga kalian bisa lihat warnanya tidak ada yang hijau untuk jamur ya. Yang terakhir adalah tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Klasifikasi jamur yang pertama adalah zygomicota. Ciri-ciri zygomicota ini membentuk zigospora, hidup di darat, tanah, atau pada sisa organisme yang mati. Ya, ini adalah saprop ya. Saprop itu adalah dia hidupnya pada organisme yang sudah mati dan membusuk, tidak pada organisme yang masih hidup. Kalau pada organisme yang hidup itu namanya parasit ya. Kalau pada organisme yang mati itu disebut dengan saprofit. Berikutnya membentuk mikoriza, dinding selnya terdiri atas zat kitin. Anggota zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit. Nah, ini ada gambar ya, gambar dari Rhizopus oryzae. Ini adalah jamur zygomicota yang ada pada tempe ya. Ini bagian yang bulat warnanya hitam, itu namanya sporangium. Kalau sudah matang dia akan pecah, kemudian keluar spora-sporanya menjadi tunas-tunas yang baru. Yang seperti tangkai ini namanya sporangiofor. Sporangiofor itu adalah hifa-hifanya ya. Hifanya itu kalau satu, kalau jamaknya ya atau dalam jumlah banyak itu namanya miselium. Miselium pada tempe ciri khasnya adalah yang seperti kapas warnanya putih itu ya. Kemudian ada stolon. Stolon itu adalah yang menghubungkan antara satu rizoid dengan rizoid berikutnya. Struktur atau siklus hidup dari Rhizopus ini ada generasi haploid, ada reproduksi secara seksual, ada juga reproduksi secara seksualnya. Nah, ini dimulai dari terjadinya fusi, kemudian zigospora ini di dalam zigosporangium terbentuk, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis, kemudian terjadi percambahan di zigospora ya, di dalam sporangium, kemudian
akan di dalam spora magnium ini kalau sudah matang akan keluar spora-spora yang banyak dalam jumlah banyak. Kemudian spora-spora ini nanti akan membentuk tunas, di mana nanti ada spora yang positif, ada spora yang negatif. Nah, jika di sini terjadi pertemuan antara hifa yang positif dengan hifa yang negatif, maka ini terjadi reproduksi secara seksual, ya. Tuh, seperti itu. Peranannya tadi yang termasuk kelas Zygomicota adalah Rhizopus oryzae. Ini adalah jamur untuk pembuatan tempe. Nah, ini yang putih-putih ini adalah Rhizopus oryzae-nya. Ada lagi termasuk kelas dari Zygomicota adalah Mucor javanicus, ini untuk membuat tape ketan ya. Tuh. Berikutnya adalah kelas yang kedua adalah Ascomycota. Ascomycota ini bersifat unisel, ada juga yang multisel ya. Nanti yang uniselnya ada yang ragi itu ya. Ragi itu adalah unisel. Multiselnya nanti juga ada deh, kasih tahu ya. Memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Nah, beda dengan Zygomicota yang tidak bersekat. Kalau ini Ascomycota ini adalah bersekat. Ada yang hidup sebagai saprop, ada juga yang hidup sebagai parasit atau bersimbiosis. Dinding sel terdiri dari zat kitin, sama dengan Zygomicota, memiliki hifa yang bersekat-sekat dan berinti banyak. Ini siklus hidup Ascomycota. Di sini sama juga terjadi fusi pada saat reproduksi secara aseksualnya ya. Ini semuanya terjadi fusi. Terjadinya dia adalah di askokap. Di askokap kemudian terjadi fusi, kemudian mengalami pembelahan secara meiosis. Dari meiosis pertama atau ke-1, pembelahan meiosis kedua, kemudian hasil dari pembelahan meiosis ini akan mengalami mitosis sehingga akan terbentuk dalam satu askus terbentuk 8 askospora. Askospora ini kalau sudah matang kemudian akan keluar dari askusnya askospora ini yang kemudian bisa kalau dia jatuh pada tempat yang banyak substratnya, maka dia akan berkecambah. Setelah berkecambah, kemudian membentuk hifa Ascomycota ya. Kemudian hifa ini kalau ada yang positif, tipe positif, ada yang tipe negatif. Kemudian hifanya ini kalau bertemu maka terjadi reproduksi secara seksual. Selanjutnya seperti itu siklusnya. Peranan Ascomycota ada contohnya ini Neurospora cytopila. Nah, ini tempe juga ya. Tuh. Ada Saccharomyces. Saccharomyces ini istilah lainnya adalah ragi. Nah, ini yang unisel ya, yang unisel. Ini bisa untuk membuat ragi ini bisa untuk pembuatan tape ya, tape peyem ya. Juga bisa untuk pembuatan roti juga ya. Kemudian Aspergillus fumigatus, ini yang tadi itu ya. Contoh yang multiselnya dan miseliumnya banyak yang bersekat. Kelas yang ketiga adalah Basidiomycota. Basidiomycota ini ada badan buahnya, kemudian yang paling atasnya ada tudungnya disebut dengan basidiokap. Tangkainya disebut dengan badan buah, kemudian di antara bilah-bilah itu di basidiokap itu membentuk bilah-bilah ya. Di dalam bilah-bilahnya itu kemudian keluar basidiospora sebagai alat reproduksinya. Kita lihat ciri-cirinya, hifanya bersepta dengan sambungan ampit atau clamp connection. Spora seksualnya terbentuk pada basidium yang berbentuk gada. Berdaging, bersifat saproba dan tubuh buahnya seperti payung. Pada beberapa spesies tangkainya asimetris, pendek bahkan tidak bertangkai. Siklus hidupnya pada dasarnya sama dengan Zygomicota maupun Ascomycota. Di sini terjadi fusi, kemudian fusi ini menghasilkan mengalami pembelahan secara meiosis ya. Kemudian pembelahan meiosis pertama menghasilkan dilanjutkan dengan pembelahan meiosis yang kedua sampai akhirnya kemudian terjadi pembentukan basidiospora di dalam basidium ya. Kemudian basidiospora ini dilepaskan basidiosporanya kemudian membentuk tunasnya ini membentuk hifa
hifanya ini kalau hifa negatif, tipe negatif dengan hifa tipe positif ini akan bertemu, akan terjadi penggabungan dua hifa, maka di sini terjadi reproduksi secara seksual. Tuh ya. Tuh di dalam Basidiocapnya. Peranan Basidiomycota ini kebanyakan adalah dibuat masakan ya, dibuat masakan. Contohnya ini ada jamur kuping, ada jamur shiitake ya, yang buat makanan juga. Ada yang obat-obatan, buat obat-obatan. Contohnya ini adalah jamur Ganoderma aplanatum. Ini untuk obat-obatan dan ganoterapi. Masih banyak lagi tipe-tipe jamur Basidiomycota ini yang dapat dikonsumsi oleh manusia ya, banyak sekali. Kelas yang terakhir adalah Deuteromycota. Deuteromycota ini disebut dengan Ifungi imperfecti atau jamur tidak sempurna karena belum diketahui reproduksi secara seksualnya selama siklus hidupnya. Hidupnya di daratan, contohnya di sini ada Neurospora crassa, ada Monilia cytopila. Peranannya pada Deuteromycota ini hampir banyak yang merugikan ya. Di antaranya ini bisa menyebabkan penyakit kaki pada atlet ya. Kemudian juga bisa menyebabkan kurap pada kulit manusia. Pada tanaman juga bisa merusak tanaman hias. Nah, teman-teman atau sobat bio di mana saja kalian berada, itu yang bisa Ibu sampaikan tentang jamur ya atau tentang fungi. Kalian pelajari baik-baik ya. Kemudian kalian pahami dan kalian semangat lagi untuk masuk ke semester berikutnya atau semester depan. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.